Nah, jadi seperti yang tadi sudah saya ceritakan, tes pemecahan masalah ini mungkin sekilas terlihat paling mudah lah di antara penalaran verbal dan penalaran kuantitatif. Karena dilihat dari jumlah soalnya paling sedikit, waktu pengerjaan biarpun waktu pengerjaan ini paling sedikit, tapi jika kita bagi per soal, justru perkiraan waktu pengerjaan pengerjaan soalnya paling banyak dibandingkan verbal dan kuantitatif. Jadi kalau pemecahan masalah itu kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 1 menit 40 detik, sedangkan verbal dan kuantitatif membutuhkan waktu yang lebih singkat dari itu. Jadi ya bisa dibilang pemecahan masalah ini kita bisa paling lama mengerjakan soalnya. Begitu juga dengan materinya, materinya itu adalah teks, tabel, dan grafik, dan teman-teman akan diminta mencari informasi dari teks, tabel, dan grafik tersebut untuk menjawab pertanyaan. Dan teksnya juga relatif dari segi kosakata, dari segi diksi, relatif lebih sederhana dibandingkan dengan penalaran verbal. Begitu juga dengan tabelan grafiknya, meskipun ada angka dan kemungkinan ada perhitungan matematis, juga lebih sederhana dibandingkan penalaran kuantitatif. Mungkin sekilas terlihat mudah, dan saya juga tahun lalu berpikir demikian. Saya berpikir, pemecahan masalah ini perlu banyak belajar lah, bisa dinalar gitu. Nah, tapi waktu saya mengerjakan soal, saya mengalami kesulitan tersendiri karena memang ternyata soal pemecahan masalah ini ada tantangannya tersendiri. Dan bagi saya tantangan yang paling berat dalam pemecahan masalah ini adalah pemecahan masalah ini dilaksanakan terakhir setelah penalaran verbal dan penalaran kuantitatif. Nah, karena sudah selesai verbal dan kuantitatif, jadi kayak energi saya itu sudah banyak terpakai gitu. Jadi konsentrasi saya sudah mulai pecah, mau fokus juga mulai susah, dan disajikan teks dalam jumlah banyak, disajikan tabel yang angkanya cukup banyak, dan akhirnya saya susah konsentrasi, akhirnya soal yang semestinya bisa, ya otaknya sudah mulai hang, karena itu soal yang seharusnya bisa saya kerjakan dengan mudah, saya ragu dalam memilih jawabannya dan tidak bisa mengerjakan dengan baik. Dan semoga hal itu tidak terjadi saat teman mengerjakan soal. Karena itu saya ingin memberikan suatu tips, move on saja dari tes penalaran verbal dan penalaran kuantitatif, numerik atau kuantitatif. Fokus pada tes pecahan masalah saja. Apapun yang terjadi pada penalaran verbal dan penalaran kuantitatif, lupakan saja. Seandainya teman-teman belum merasa maksimal pada verbal dan kuantitatif, uh, tidak perlu khawatir, jangan sampai ke bawah mental di pemecahan masalah. Justru jadikan soal pemecahan masalah ini ajang balas dendam, ajang comeback lah, supaya teman-teman bisa mendapatkan skill yang lebih. Dan kalau sudah tidak konsentrasi, kita bisa terjebak pada pilihan jawaban yang sifatnya mengecoh. Karena itu, selain butuh konsentrasi, kita juga butuh menyimak soal dengan baik, tidak perlu terburu-buru, supaya kita memahami dengan baik apa informasi yang diberikan. Selain itu, teks yang diberikan dapat berupa bacaan panjang. Karena itu, supaya tidak menghabiskan waktu, alangkah baiknya kalau kita baca pertanyaannya terlebih dahulu, baru mencari informasi yang sekiranya dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Demikian juga dengan teks berupa tabel atau grafik. Pahami soalnya terlebih dahulu, kemudian baru lihat tabel atau grafiknya. Dan pahami juga tabel atau grafik tersebut sebelum melakukan perhitungan. Supaya waktu yang teman-teman gunakan untuk melakukan perhitungan itu benar-benar efektif, dapat menjawab pertanyaan yang diberikan. Dan akhir, jawaban dapat berupa informasi tersirat dari teks, grafik, atau tabel. Kalau tips dari saya untuk hal ini, perbanyak latihan soal saja, dan selain perbanyak latihan soal, perbanyak juga baca berita atau artikel termasuk yang ada tabel atau grafiknya, dan berita atau artikelnya seperti apa itu kalau menurut saya bebas saja sesuai dengan minat teman-teman masing-masing.
Yang penting bukan temanya, bukan artikel kata. Eh, bagaimana bagaimana teman-teman bisa mencari informasi atau mensarikan informasi dari berita atau artikel tersebut. Nah, sebelum kita mulai menjawab soal, eh, saya ingin membuka sesi pertanyaan dulu. Mungkin dari di antara teman-teman ada yang ingin bertanya, mungkin bisa raise hand atau bisa tulis di kolom komentar. Ya, ada yang bertanya, peserta Supri, Lotim, biasanya ada berapa bacaan? Oh ya, kalau jumlah soalnya tersendiri, itu kita cuma dapat informasi ada 12 soal. Kita nggak tahu dari 12 soal itu berapa yang berupa teks, berapa berupa grafik, berapa berupa gambar. Nah, dan teksnya itu kita juga nggak tahu akan ada berapa teks, akan ada berapa grafik, dan akan ada berapa gambar. Jadi ya persiapkan saja untuk segala kemungkinan. Bisa jadi satu soal untuk banyak, satu teks untuk banyak soal, bisa jadi satu teks untuk satu soal saja. Ya, seperti itu. Oke, lanjut dulu. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Ini dia. Nah, ini contoh soal berupa teks dan cukup panjang, ada 4 paragraf. Kalau baca 4 paragrafnya secara langsung, secara satu persatu, pasti akan membutuhkan banyak waktu. Karena itu, sesuai tips yang tadi, alangkah baiknya kita fokus ke soal. Kalau ada pertanyaan juga, mungkin nanti saya jawab setelah kita jawab pertanyaan yang ini. Berdasarkan paragraf 1, biji Arabica lebih mahal di pasar dunia dibandingkan biji Robusta. Perbedaan kedua varietas ini terutama terletak pada, nah ini kan sudah jelas, untungnya di soal ini kita sudah diarahkan paragrafnya itu di paragraf 1. Karena itu kita fokus menjawab di paragraf 1 saja. Nah, mungkin teman-teman ada yang bersedia menjawab di kolom komentar. Kayak sorry, oke. Oke, jawabannya A semua. Jawabannya sudah benar semua. Berarti, oke, untuk soal ini saya anggap cukup aman, sudah aman. Dan sebelum melanjut ke soal berikutnya, saya menjawab seperti yang tadi. Soalnya bisa diakses semua langsung, verbal, numerik, penalaran. Oke, kalau aksesnya itu, kalau tahun lalu berdasarkan sistem, kita cuma bisa mengakses soalnya satu persatu. Verbal dulu selama 30 menit, setelah itu ada break sekitar 1 atau 2 menit, setelah itu numerik 40 menit, break lagi, dan baru pemecahan masalah. Dan itu kita tidak bisa diputar-putar, nggak bisa loncat-loncat karena sudah by system. Oh ya, nggak bisa loncat-loncat antar jenis soal, tapi di antara satu soalnya sendiri masih bisa loncat-loncat gitu. Nggak mesti urut nomor 1, 2, 3, tapi bisa misal nomor 1 bingung, bisa di skip ke nomor 2. Gitu. Oke, sama-sama. Dan nah, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Masih sama seperti sebelumnya, berdasarkan paragraf kedua, manakah pertanyaan pernyataan ini yang tidak benar? Ini kita masih dimudahkan karena sudah diarahkan langsung ke paragraf kedua. Dan sama seperti sebelumnya, mungkin ada teman-teman yang bersedia menjawab di kolom komentar.
Ya sudah ada yang menjawab E juga, E juga. Apa ada yang menjawab lain? Oke, sepertinya tidak ada. Jadi jawabannya benar Vietnam adalah salah satu negara produsen dan eksportir kopi paling besar di dunia setelah Indonesia. Bisa dibantah dari soal yang ada kalimat yang ini. Berlawanan dengan pesaing seperti Vietnam, Indonesia tidak memiliki perkebunan kopi yang besar, sehingga daya saing kopi Indonesia di pasar Indonesia kurang kuat. Dan kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Ini, nah, maaf. Manakah di bawah ini yang bukan merupakan negara pendominasi kopi di dunia? Nah, berbeda dengan soal sebelumnya, ini kita tidak disebutkan paragraf yang pastinya. Jadi kita perlu mencari sendiri eh, negara mana yang merupakan pendominasi kopi. Untuk memudahkan, kita cari kata kuncinya saja. Negara pun pendominasi produksi kopi. Adakah yang bersedia menjawab? Oke, juga. Oke, berarti sudah cukup jelas kalau di sini negara yang mendominasi produksi kopi berada di wilayah Amerika Selatan, Afrika, dan Asia Tenggara. Indonesia Asia Tenggara, Vietnam Asia Tenggara, Brasil Amerika Selatan, Ethiopia Afrika, sedangkan Jerman ada di benua Eropa, sehingga tidak termasuk di wilayah wilayah yang sudah disebutkan sebelumnya. Karena itu jawaban dari pertanyaan ini adalah Jerman. Jadi seperti itu untuk yang teks. Dan selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan dari contoh soal yang berupa tabel. Nah, ini contohnya ada data mengenai 10 provinsi penghasil karet terbanyak di Indonesia pada tahun 2018. Dan yang ditanyakan adalah di antara provinsi-provinsi tersebut, provinsi mana yang menghasilkan karet tepat pencapaian rata-ratanya 2.000 ton. Nah, sebelum melakukan perhitungan, alangkah baiknya kita memahami isi soalnya terlebih dahulu. Rata-rata 2.000 ton, karena di sini ada lebih dari satu provinsi, jadi kemungkinan kita perlu menghitung rata-rata antara beberapa provinsi. Mungkin ada di contohnya Lampung dan Sumut atau Sumber dan Kalsel. Nanti kita hitung rata-rata dari Lampung dan Sumatera Utara itu berapa, apakah tepat 2.000 ton atau tidak. Oke, sudah ada yang menjawab C. Apa ada yang menjawab jawaban lain? C juga, C juga, C. Oke, jawabannya benar C. Tidak, pilihannya tidak ada jawaban yang benar karena Lampung dan Sumut kalau kita hitung ini lebih dari 2.000. Sumber dan Kalsel, Sumber dan Kalsel justru kurang. Riau dan Jambi juga tidak tepat 2.000. Ya, kalau dilihat dari angkanya nggak ada yang tepat 2.000 ton C. Berarti untuk soal yang ini cukup aman. Nah, ini soal yang ada di materi simulasi, dan berdasarkan hasil rekapitulasi kami, cukup banyak yang kesulitan di soal ini.
Jadi di soal diberikan tampil berupa harga cabai per kilogram di 5 kabupaten kota dari September sampai November, dan yang ditanyakan adalah pernyataan yang tidak tepat berdasarkan tabel. Nah, mungkin teman-teman yang sudah selesai mengerjakan simulasi masih ingat jawabannya. Kalau teman-teman ingat jawabannya, bisa tulis di kolom komentar, dan kalau bisa sama alasannya juga. Oke, ada yang jawab A. Nah, kita tunggu jawaban lain karena memang waktu simulasi jawaban di pertanyaan ini cukup bervariasi. Yang jawab A ada, B ada, C, D, dan E juga ada. Nah, ini kita sudah mendapat jawaban yang berbeda. Ada jawab A, ada jawab E. Apa ada jawaban yang lain antara B, C, atau D? A juga. Oke, sepertinya pilihannya antara A atau E. Kalau gitu kita bahas pertama. Nah, kalau opsi B, C, dan D kita abaikan saja karena memang jawabannya salah. B, dan juga di antara teman-teman tidak ada yang memilih opsi tersebut. Jadi yang kita bahas antara A atau E. Nah, yang ditanyakan adalah pernyataan yang tidak tepat. Berarti kalau pernyataannya tepat, kita tidak memilih opsi tersebut. Kita cek satu persatu. Kalau untuk opsi A, harga cabai di dua kabupaten tidak mengalami perubahan. Nah, dua kabupaten ini tidak dijelaskan kabupaten yang mana. Karena itu jika ada dua kabupaten aja yang tidak mengalami perubahan, maka jawaban ini, eh, pernyataan ini bisa dianggap tepat. Coba kita lihat dari bulan September hingga Oktober. Berarti kita fokus di dua kolom yang ini saja. Di sini Kabupaten C bulan September 35.000 dan bulan Oktober juga sama 35.000. Kabupaten D bulan September 45.000, bulan Oktober nilainya sama. Nah, berarti ada dua kabupaten yang tidak mengalami perubahan harga pada September hingga Oktober. Karena itu jawabannya jawaban A, pernyataan A ini benar. Ya, dan jawaban A tidak usah kita jawab, dan kita cari pernyataan lain yang salah. Nah, sedangkan pernyataan harga cabai di Kabupaten E selalu terendah setiap bulan. Kita cek bulan November harga 20.000 paling rendah. Bulan Oktober 30.000 masih paling rendah. Sedangkan bulan September 40.000 di Kabupaten E, tapi ada kabupaten lain yang lebih rendah.
yaitu Kabupaten C. Karena itu pernyataan pernyataan E ini sudah pasti salah karena sudah terbantah pada data di bulan September. Karena itu jawaban yang benar adalah jawaban yang opsi E, yaitu harga cabai di Kabupaten E selalu terendah setiap bulan. Harga cabai paling rendah di bulan September kamu. Oh iya, bukan Kabupaten E. Jawaban A benar tapi nggak 100% benar. Oh iya, kalau jawaban A benar tidak 100% benar ini apa karena dua kabupatennya eh, nggak dijelaskan ya Mas? Jadi nggak pasti kabupaten yang mana. Oh iya, jawaban A benar tapi nggak 100% benar. Nah, jawaban A mungkin memang tidak 100% benar. Nah, tapi juga tidak 100% salah. Sedangkan jawaban E sudah pasti salah, 100% salah. Karena itu jika yang paling tidak tepat ya berarti opsi E. Kabupaten E selalu terendah tiap bulan karena sudah terbantah dari data di bulan September. Saya cek. Oh ya, ada yang ganti jawaban ke E. Oh ya. Nah, ini juga. Nah, sebentar. Saya bersihkan semua gambar. Nah, waktu kita simulasi, banyak yang keliru di soal yang tidak tepat. Nih, saya sedikit curiga apakah tidak konsentrasi membaca soal dan mengira yang diminta adalah mencari jawaban yang tepat. Karena di dua soal yang cukup banyak jawaban yang salah, dua-duanya itu modelnya sama, mencari pernyataan yang tidak tepat. Nah, bisa jadi nih, karena memang sudah tidak konsen mengerjakan soal, dikira yang diminta pernyataan yang tepat, begitu nemu pernyataan yang dianggap tepat, langsung dijawab. Padahal yang diminta oleh pertanyaan bukan itu. Yang diminta justru sebaliknya, diminta pertanyaan yang tidak tepat. Yaitu memang maklum karena pengerjaan soal pemecahan masalah ini dikerjakan terakhir. Jadi memang hal-hal yang kesalahannya karena memang kurang konsentrasi sangat mungkin untuk terjadi. Seperti saat soal yang ini, berdasarkan tabel di atas, pernyataan yang tidak tepat adalah H sebagian besar transaksi tiap pesanan pos dilakukan oleh pelanggan tetap, B, C, dan D, E, dan S, dan seterusnya. Mungkin teman-teman yang masih ingat jawabannya bisa tulis di kolom komentar, kalau bisa disertai dengan alasannya juga. Alasannya cukup di bagian mana, kolom mana, atau baris mana yang bisa membantah kebenaran dari pernyataan pada opsi tersebut. Ya, ada yang jawab C. Kita tunggu lagi jawaban-jawaban lain. C juga.
Ya, alasannya jika dijumlah sama volume penjualannya tidak sampai 10.000, tepatnya sekitar 8 ribuan lebih. Oke, kita tampung dulu sembari menunggu jawaban-jawaban dari teman-teman lainnya. Mungkin ada yang memilih opsi berbeda. Oke, Mas Guru, ganti jawabannya menjadi B. Masih tunggu jawaban yang lain. Mungkin ada teman-teman yang masih menghitung karena memang ini berupa tabel, berupa angka, dan butuh perhitungan. B, ada juga menjawab B. Karena kalau di total lebih besar dari tiga total lainnya dibanding outlet retail. Oke, kita tampung lagi. Kita tunggu jawaban teman-teman yang lain. Kalau misalnya nggak ada yang jawab opsi lain lah, langsung kita bahas aja. B juga, oke. Berarti pilihan jawabannya antara B atau C. Maaf. Untuk opsi A, D, dan E kita abaikan karena memang pilihan jawabannya bukan antara tiga opsi tersebut. Sekarang kita cek opsi B dan opsi C. Opsi B, volume penjualan via outlet retail lebih besar dibanding volume penjualan tiga kategori lainnya. Outlet retail volume penjualannya 4.000, online pesanan pos dan telepon kita cek apakah lebih besar dari outlet retail yaitu 4.000, 4.300. Supaya pasti kita hitung saja. 6, dari hasil perhitungan saya, kategori online, pesanan pos, dan telepon ini volumenya 4.700. Mohon koreksi kalau salah. Sedangkan outlet retail 4.300. Jadi outlet retail lebih kecil daripada gabungan dari online, pesanan pos, dan telepon secara sekaligus. Sedangkan pernyataan B, volume lebih besar. Nah, volume penjualan via outlet B lebih besar dibandingkan total volume penjualan tiga kategori lainnya. Sedangkan waktu kita cek, hasilnya lebih kecil. Karena itu, opsi B ini sudah jelas salah karena terbantah dari kolom volume penjualan. Nah, tapi alangkah baiknya kita cek juga opsi C. Siapa tahu opsi C juga salah dan kita cek mana yang paling tidak tepat di antara kedua opsi tersebut. Volume penjualan dalam jutaan secara keseluruhan belum mencapai 100.000.
Kalau dijumlahkan, ini saya dapatnya sekitar 8 ribuan. Karena itu volume penjualan secara keseluruhan belum mencapai 10.000. Benar, belum mencapai 10.000 karena hasilnya sekitar 8 ribuan. Ya, jadi opsi C ini jawabannya, pernyataannya tepat karena redaksinya belum mencapai. Oh ya, 9.000 lebih tepatnya, belum mencapai 10.000. Karena itu opsi C jawabannya tepat dan bukan pilihan jawaban yang, nah, oh ya, memang memang tantangan paling besar dari pemecahan soal ini adalah tidak fokus. Oh ya, terima kasih sama-sama, nggak masalah karena memang tantangannya di sini kalau pemecahan soal. Jadi justru bagus kalau kita tahu tantangan-tantangannya saat kita menjawab soal seperti ini dibandingkan supaya nanti waktu kita beneran mengikuti tes kita bisa lebih fokus dan tahu kesalahan-kesalahan yang sudah kita perbuat sebelumnya. Oke, sebentar. Oke, berarti untuk soal ini saya anggap sudah aman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, masih di tabel yang sama dan masih dari soal simulasi juga. Berdasarkan tabel di atas, pernyataan yang tepat mengenai persentase transaksi oleh pelanggan tetap adalah, ini dia, di kolom persentase transaksi oleh pelanggan tetap. Teman-teman yang ingat jawabannya waktu soal simulasi bisa tuliskan jawabannya dan kalau memungkinkan disertai dengan alasannya juga. Hmm. Oke, sudah ada dua jawaban yang berbeda. Ada E dan D. Ada E dan D, oke, tapi belum ada yang memberikan alasannya. Sembari menunggu, sembari mencari opsi lain, mungkin ada yang menjawab A, B, atau C. Oke, ada yang memberikan 23% dari online ditambah 72% dari pesanan pos, 95%. Oke, ini menarik nih. Nah, ada lagi nih. Tiga opsi sekarang. B kayaknya tepat, tapi belum 100% tepat. Nah, benar-benar. Versi D, salah karena telepon bukan terendah.
Jawaban yang E dibatalkan, berarti opsinya antara D atau B. Kita tunggu jawaban yang lain, apakah ada yang jawab A, C, atau ada yang akan kembali menjawab D atau B, D sama B juga. D 100% tepat. Kembali ke opsi D. Opsi D 100% tepat. Nah, oke, nanti kita cek bersama-sama. Jawaban A, C, dan E kita bagikan dulu. Fokus ke antara B atau D, karena memang jawabannya berdasarkan kunci jawaban ada, nah ya ini yang menarik, ada di antara dua opsi tersebut. B bisa benar, tapi apakah 60% bisa dikatakan sebagian besar? Oh ya, kuncinya di B ada di 60%. Apakah 60% itu masuk sebagian besar atau tidak? Jadi ini bisa bisa jadi tepat, tapi bisa jadi pernyataan dia lebih tepat. Kita tidak tahu, kita cek dulu apakah pernyataan D ini tepat. Kalau misalnya pernyataan D ini ternyata tidak tepat, berarti kita terima opsi B, dan kita terima kalau 60% ini memang dianggap sebagian besar. Nah, ini dia yang menarik. Apakah persentase bisa langsung dijumlah begitu? Tergantung persentasenya ini persentase apa terhadap apa. Kalau kita kembali ke pecahan, pecahan yang bisa langsung dijumlahkan atau dikurangkan itu adalah pecahan yang penyebut penyebutnya sama. Begitu juga dengan persentase. Kalau persentase ini kan aslinya adalah pecahan. Kalau penyebutnya sama, itu bisa langsung dijumlahkan. Kalau misalnya ada persentase transaksi berdasarkan kategori. Misal, ini saya bikin angka angka yang lain. Ini saya bikin angka asal-asalan saja sebagai contoh. Misal kategori outlet retail 30%, online 20%, dan nama kolomnya adalah persentase persentase jumlah transaksi per kategori. Berarti kan di outlet retail ini ya yang 30% jumlah transaksi outlet retail dibagi jumlah transaksi keseluruhan. Maaf, maaf, maaf agak lama nulisnya. Nah, kalau yang online dikali 100% jangan lupa karena persentase. Kalau yang online jumlah transaksi via online dibagi jumlah transaksi keseluruhan. Begitu juga seterusnya. Pesanan pos Transaksi pesanan pos dibagi transaksi keseluruhan, transaksi telepon dibagi transaksi keseluruhan kali 100%. Karena penyebutnya sama, yaitu jumlah transaksi keseluruhan, persentase ini bisa langsung dijumlahkan. Misal ditanya berapa persentase outlet retail dan via online. Tinggal jumlahkan aja 30 plus 20, totalnya 50. Nah, sedangkan untuk persentase yang ini, kita cek dulu kalimatnya. Persentase transaksi oleh pelanggan tetap. Nah, kalau dilihat dari kalimatnya, ini justru pecahannya itu diturunkan dari transaksi oleh pelanggan tetap
pelanggan tetap dibagi transaksi oleh keseluruhan pelanggan. Dan transaksi keseluruhan pelanggannya per masing-masing outlet retail. Jadi yang di sini yang 60% transaksi pelanggan tetap di outlet retail dibagi transaksi seluruh pelanggan outlet retail. Nah, ya, pelanggan tetapnya tidak sama untuk setiap transaksi, kategori transaksinya berbeda, transaksi keseluruhannya juga berbeda, karena itu tidak bisa langsung dijumlahkan. Jadi yang 20% tambah 72% ini nggak bisa serta-merta dijumlahkan jadi 95. Nah, seandainya bisa dijumlahkan kan, seandainya kita jumlahkan kan, eh, kalau misalnya empat-empatnya dijumlahkan, hasilnya justru di atas 100%, dan itu eh, sudah pasti salah karena nggak mungkin persentase pelanggan tetap lebih besar, nggak mungkin jumlah pelanggan tetap lebih besar dari jumlah pelanggan keseluruhan. Coba aja kita jumlahkan ini 95 tambah 35, 130 tambah totalnya 190%, lebih besar dari 100%. Nah, lebih besar dari 100%, jadi betul. Jadi karena CD salah, jawaban yang paling memungkinkan adalah sebagian besar transaksi pada kategori outlet retail dilakukan oleh pelanggan tetap yang 60% ini. Mungkin 60% relatif kecil untuk dilakukan, untuk dianggap sebagai sebagian besar. Nah, tapi karena opsi lain tidak ada yang lebih tepat, kita kita bisa anggap 60% ini uh, opsi terbaik lah, pilihan terbaik, dan dapat dikategorikan sebagai sebagian besar. Dan jawabannya adalah B. Bagian besar transaksi pada kategori outlet retail dilakukan oleh pelanggan tetap. Jadi seperti itu untuk soal berupa persentase. Jadi kuncinya adalah penyamaan penyebut sama seperti pecahan. Ya, 60% pelanggan tetap, 40% tidak tetap, jadi 60% besar. Masuknya di sebagian besar. Dan soal berikutnya masih di tabel yang sama, dan jawaban pada saat simulasi juga berbeda-beda, jadi kemungkinan akan ada variasi jawaban juga dari teman-teman. Kalau yang ini, di akhir tahun seorang pelanggan melakukan transaksi sebanyak 250 unit via telepon. Dan jika data transaksi tersebut diinput dalam perhitungan, berarti anggapannya data yang transaksi 250 unit ini belum diinput ke tabel. Dan jika diinput, apakah yang akan terjadi? Apakah volume penjualan kategori telepon berkurang, atau rata-rata tiap unit bertambah, atau justru berkurang, ataukah persentase transaksi di kategori telepon yang bertambah, atau justru persentase transaksi kategori lain yang berkurang. Ya, sudah ada yang jawab B. Nah, sudah ada perbedaan jawaban, ada B, ada C. Kita lah tunggu lagi untuk opsi-opsi jawaban lainnya, sekaligus menunggu mungkin ada teman-teman yang bersedia memberikan alasan kenapa memilih opsi tersebut. Nah, ini sudah ada C karena yang dibeli di bawah rata-rata.
Nah, ada change of heart, ada perubahan jawaban dari B ke C. Saya tunggu beberapa saat lagi. Kalau misalnya nggak ada, langsung aja kita bahas antara B atau C. Silakan. Antara C atau... Oke, sepertinya tidak ada opsi lain. Berarti opsi A, D, dan E kita abaikan. Kita cek kondisi awalnya. Kondisi awalnya angka rata-rata tiap unit yang diberi per transaksi pada kategori telepon itu sebesar 270. Sedangkan yang data yang masuk, data inputan yang baru sebesar 250. Nah, ini mirip dengan mungkin teman-teman waktu mengerjakan soal kuantitatif, ada soal yang model-modelnya kayak eh, berapa orang siswa mendapat rata-rata nilai ujian sekian. Akhirnya ada tambahan satu orang siswa yang mendapatkan nilai ujian sekian. Kurang lebih pengerjaannya seperti itu. Nah, tapi di sini kita tidak tidak mengetahui berapa jumlah transaksinya, karena itu kita nalar saja. Rata-rata awalnya kan 270, sedangkan ada tambahan transaksi lain yang lebih rendah dari rata-rata. Jika ada tambahan data baru yang lebih rendah dari rata-rata, jika datanya digabungkan, otomatis rata-ratanya justru akan berkurang. Teman-teman yang mengerjakan soal kuantitatif yang modelnya seperti ini uh, bisa mengetahui polanya juga kalau misalnya jumlah nilai siswa yang baru lebih rendah dari uh, rata-rata kelas, rata-rata kelasnya akan menurun, dan begitu juga sebaliknya. Jika data yang baru lebih tinggi dari rata kelas, rata-rata kelasnya pasti akan meningkat. Dan begitu juga untuk soal yang ini, angka rata-rata di tiap unit yang diberi per transaksi kategori telepon akan berkurang karena data yang baru ini nilainya lebih rendah daripada rata-ratanya. Karena itu jawaban dari pertanyaan ini adalah C. Angka rata-rata tiap unit yang diberi per transaksi kategori telepon berkurang. Dan opsi B, rata-rata tiap unit bertambah justru salah karena sudah pasti rata-ratanya akan berkurang. Ya, jadi seperti itu untuk jawaban yang berupa dan untuk contoh soal pemecahan masalah yang berupa tabel. Jadi memang soal pemecahan masalah yang berupa tabel ini kadang membutuhkan perhitungan matematika juga. Jadi kertas buram yang teman-teman siapkan itu jangan dihabiskan di sesi kuantitatif. Ini oh ya tips lagi dari saya, selain tips yang pemecahan masalah dan kuantitatif ada kesamaannya yaitu sama-sama membutuhkan operasi matematika. Di soal pemecahan masalah kalau biasanya cukup sederhana, nggak nggak pakai rumus-rumus, entah rumus bangun ruang, bangun datar, atau aljabar, teori bilangan seperti di soal kuantitatif. Rumusnya biasanya perhitungan sederhana,
penjumlahan, pengurangan, pengalian, mungkin juga mencari rata-rata, tapi bisa jadi sulitnya bisa jadi karena berupa tabel angkanya lebih banyak. Jadi biarpun penjumlahan yang dijumlahkan bisa bisa jadi lebih dari satu baris. Bisa jadi teman-teman perlu melakukan penjumlahan biarpun biarpun angkanya sederhana tapi dilakukan secara berkali-kali seperti itu. Kalau yang grafik juga kurang lebih sama, bisa jadi kita langsung mensarikan informasinya dari grafik dengan hanya sekali lihat, bisa jadi juga perlu melakukan perhitungan matematis. Dan ini contoh soalnya, berikut adalah data jumlah kementerian atau lembaga dengan jumlah lowongan pekerjaan terbanyak pada CPNS 2019. Dan yang ditanyakan adalah berdasarkan gambar di atas, kementerian atau lembaga manakah yang memiliki jumlah lowongan terbanyak. Nah, kalau soal yang ini mungkin tidak perlu perhitungan matematis, cukup dengan sekali lihat saja. Oh iya, sudah pasti A. Apakah ada teman-teman yang memiliki pandangan lain atau opsi pilihan jawaban yang lain? Ya, saya rasa tidak ada karena memang sudah cukup jelas dari grafik kalau Kementerian Agama ya posisinya paling tinggi, dia dari angka juga paling besar 5,8 ribu lowongan pekerjaan. Jadi jawabannya sudah pasti A, Kementerian Agama. Kita lanjut ke soal berikutnya di soal simulasi. Ini juga soal yang pilihan jawab yang pilihan jawabannya cukup bervariasi pada soal simulasi. Di masing-masing opsi ini eh, cukup banyak yang memilih. Ada yang milih A, yang milih B ada, C, D, E ada juga. Dan mungkin teman-teman yang masih ingat jawabannya waktu saat simulasi bisa menuliskan jawabannya supaya kalau misal ada perbedaan pandangan kita bahas bersama-sama. Ada yang menjawab B, peserta seni tari merupakan yang paling sedikit di setiap sekolah. Kita tunggu opsi jawaban yang lain. Kita tunggu beberapa saat lagi karena memang soal berupa grafik bisa membutuhkan perhitungan matematika juga.
Oke, ada lagi jawabannya D masih sama, D juga masih sama. Antara C atau D. Ya, opsi C ini memang cukup banyak yang menjawab saat simulasi. Kalau misal tidak ada pilihan yang lain, kita langsung bahas saja antara opsi C atau opsi D. Maaf, ada kendala teknis sebentar. Nah, ini dia. Risk. Opsi A, B, sama E kita abaikan. Karena memang jawabannya ada di antara C atau D tersebut. Oke, lebih banyak lagi yang menjawab D. Serta sanitari merupakan yang paling sedikit di setiap sekolah. Kita cek SMA 1 sanitari ada 10 orang, paling sedikit. SMA 2 juga paling sedikit. SMA 3 paling sedikit juga. SMA 4 juga paling sedikit. Berarti jawaban D ini opsi D tepat. Tapi alangkah baiknya kita cek juga opsi C. Nah, ya, opsi C lukis persentasenya 50%. Ini 30. Sedangkan yang di luar seni lukis, patung, fotografi, dan tari, jika dijumlahkan hasilnya juga 30. Jadi nilainya 50-50. Tidak benar, lukis persentasenya 50%, tidak bisa dibilang sebagian besar. Mungkin kalau opsi C pernyataannya seperti ini, eh, seni lukis merupakan cabang yang paling diminati oleh siswa SMA 2. Kalau itu mungkin pernyataannya kita anggap tepat. Nah, tapi karena ini pernyataannya sebagian besar siswa berpartisipasi pada kategori seni lukis, sedangkan sedangkan persentase secara persentase masih 50-50, jadi kita bisa anggap kalau opsi C ini tidak tepat dan jawabannya adalah opsi D. Peserta seni tari merupakan yang paling sedikit di setiap sekolah. Karena waktu kita cek juga memang yang batang yang hitam ini selalu paling rendah di setiap sekolah dari SMA 1 sampai SMA 4. Jadi jawabannya adalah D untuk pertanyaan ini. Nah, dari soal yang grafik, teks maupun tabel itu bisa jadi digabungkan. Jadi di satu soal ada grafiknya, ada teksnya, atau ada tabelnya. Seperti di soal yang ini. Di sini ada grafik dan juga ada tabel. Berdasarkan gambar di atas, manakah kesimpulan di bawah ini yang benar mengenai pengguna internet di DKI Jakarta? Ini soal yang jenis soal baru, bukan soal simulasi. Jadi kita coba pahami dulu soalnya dan nanti kalau
sudah menemukan jawabannya, langsung saja tulis di kolom komentar, dan kalau bisa disertai alasannya juga. Persentase pengguna internet gabungan kantor dan warnet tahun 2014 lebih rendah daripada tahun 2012, opsi E. Oke, kita tunggu lagi jawaban dari teman-teman lainnya. Mungkin ada yang menjawab opsi berbeda. E juga, karena tahun 2014 44%, lebih kecil dari tahun 2012 57%. E juga jawabannya. Kita tunggu beberapa saat lagi. Kalau misalnya tidak ada opsi lain, kita langsung ke soal berikutnya. E juga sama. Oke, berarti jawabannya sudah seragam buat pertanyaan ini. Jawabannya adalah E. Pengguna internet gabungan kantor dan warnet tahun 2014 lebih rendah daripada tahun 2012. Dan benar jawabannya, karena kalau dijumlahkan warnet dan kantor pada tahun 2014 itu sekitar 44%. Sedangkan 2012 tinggi, yakni oh ya, persentase bisa langsung dijumlahkan, karena kembali lagi seperti yang tadi, eh, kita cek penyebutnya. Oke, saya jelaskan sedikit saja penyebutnya di sini. Dan ini adalah data pengguna internet. Informasinya, informasi dari soal hanya data pengguna internet, persentase pengguna. Jadi kita bisa asumsikan kalau persentase pengguna warnet ini jumlah pengguna warnet dibagi jumlah pengguna internet keseluruhan pada tahun 2011.
Jumlah pengguna warnet pada tahun 2011 bagi jumlah pengguna internet pada 2011. Ini untuk yang 37%. Sedangkan yang 26% jumlah pengguna internet kantor pada tahun 2011 dibagi jumlah pengguna internet keseluruhan pada tahun 2011. Karena penyebutnya sama, yakni pengguna internet di DKI Jakarta pada tahun 2011, persentase pengguna warnet dan pengguna kantor bisa dijumlahkan. Nah, tetapi kalau misalnya ingin menjumlahkan persentase antar tahun, ini tidak bisa karena penyebutnya sudah berbeda. Jadi di sini yang 31% ini dihitung dari jumlah pengguna warnet pada tahun 2012 dibagi jumlah pengguna internet pada tahun 2012. Yang di sini 2011, ini 2012. Karena penyebutnya berbeda, tidak bisa langsung dijumlahkan. Ini seperti itu. Apa sebelum lanjut ke soal berikutnya, apa ada yang ingin ditanyakan lagi soal persentase? Soal penjumlahan persentase khususnya? Oke, sepertinya tidak ada. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, lanjut. Jika perkembangan pengguna internet pada tahun 2015 konsisten seperti tahun-tahun sebelumnya, di antara pernyataan berikut manakah yang mungkin terjadi pada pengguna internet di DKI Jakarta tahun 2015? Kalau ini sepertinya tidak membutuhkan perhitungan matematika, tapi membutuhkan kayak mencari informasi yang tersirat dari tabel ataupun grafik. Jadi seperti biasa, kalau teman-teman sudah menemukan jawabannya, bisa langsung tuliskan saja di kolom komentar. Kenapa? Apalagi karena ini informasinya tersirat, akan lebih baik kalau disertai juga dengan alasannya, supaya kita bisa diskusikan bersama-sama. Oke, ada yang jawab E juga. Karena tren setiap tahun menurun, sehingga kemungkinan tahun 2015 juga menurun. Oke, apakah ada yang menjawab opsi A, B, C, atau D? Atau jawabannya sudah seragam, jawaban E, dan alasannya benar karena tren setiap tahun menurun, dan di soal sudah dijelaskan pada tahun 2015 perkembangannya konsisten seperti tahun-tahun sebelumnya. Karena tahun sebelumnya menurun, dan perkembangan konsisten berarti di tahun 2015 persentase pengguna warnet semakin menurun. Jadi untuk jawaban dari soal yang ini adalah E, ya ini persentase pengguna warnet semakin menurun, dan kita lanjut ke soal berikutnya yang masih berupa soal gabungan. Nah, kalau yang ini gabungan antara teks dan tabel. Di sini ada, karena teksnya cukup panjang, jadi saya bagi ke dua slide. Mungkin
teman-teman yang ingin membaca teks secara keseluruhan bisa cek di file yang dikirim ke grup. Karena teksnya cukup panjang, jadi kita tunggu beberapa saat saja. Kalau misal teman-teman sudah mengetahui jawabannya, langsung tulis di kolom komentar saja. Sudah ada yang menjawab D, monopoli. D juga monopoli. Oke, kita tunggu jawaban lain. Masih sama D, monopoli. D, monopoli juga. Apakah ada yang menjawab pertanyaan opsi lain? A, B, C, atau E? Ya, sepertinya sudah seragam jawabannya di monopoli. Karena sudah cukup jelas berdasarkan tabel, jika hasil tidak berubah, permainan yang paling mungkin dipertahankan adalah permainan yang memang menghasilkan jumlah anak korporatif paling tinggi, yakni monopoli dengan jumlah 70 orang anak, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, jadi mungkin seperti itu contoh soal pemecahan masalah, baik yang berupa teks, grafik, maupun tabel, maupun gabungan antara ketiga dari jenis soal tersebut. Nah, jadi kita masih ada waktu sekitar 14 menit sebelum penutupan. Jadi mungkin kita buka sesi pertanyaan. Kalau ada teman-teman yang ingin bertanya seputar soal pemecahan masalah maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan tes bakat skolastik, silahkan hand atau tuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Bagaimana cara melatih fokus dan kejelian? Saya langsung jawab saja, saya jawab satu persatu. Kalau nanti ada teman-teman yang ingin bertanya, nggak apa-apa, tuliskan di kolom komentar saja. Nanti saya jawab secara berurutan berdasarkan urutan pengiriman pertanyaannya. Oke, bagaimana cara melatih fokus dan kejelian? Nah, untuk soal pemecahan masalah ini di tes bakat skolastik, salah satu hal yang cukup berpengaruh bagi fokus dan kejelian itu adalah kondisi kondisi kita sendiri, baik kondisi fisik maupun kondisi mental. Jadi ya kalau saran dari saya untuk melatih fokus dan kejelian di tes bakat skolastik ini, persiapkan diri semaksimal mungkin
entah baik fisik maupun mental. Terlebih lagi sekarang pengertiannya di bulan puasa. Jadi bagi teman-teman yang berpuasa, jaga sebaik mungkin supaya dapat konsentrasi penuh dalam mengerjakan soal pemecahan masalah. Dan kalau untuk teknis, kalau dari segi teknisnya, cara melatih fokus dan kejelian, eh, mungkin bisa dengan simulasi mengerjakan soal. Jadi kalau misalnya teman-teman dapat soal pemecahan masalah dan jumlahnya cukup 12, cobalah simulasi kira-kira selama 20 menit teman-teman bisa menjawab seberapa jauh. Karena pasti berbeda antara mengerjakan soal dengan waktu terbatas dengan diskusi seperti yang tadi dan waktunya kita bebas. Jadi seperti itu saran dari saya untuk melatih fokus dan kejelian. Yang berikutnya dari level 1 sampai 10. Yalah dari 1 sampai 10 menurut saya. Skor kesulitan real testnya berapa kira-kira, soalnya takut pas latihan. Nah, 1 sampai 10, uh, kalau dari segi kesulitan soal mungkin kurang lebih 7 menurut saya. Dibilang sulit nggak terlalu sulit, dibilang gampang juga nggak bisa disepelekan gitu. Kurang lebih tingkat kesulitannya sama dengan contoh-contoh soal, baik dari contoh soal yang kita berikan di grup maupun contoh mungkin teman-teman sempat nyari contoh soal di internet, kurang lebih tingkat kesulitannya sama seperti itu. Dan yang menyulitkan justru ya bagaimana cara kita menjaga, bagaimana biar tetap fokus selama mengerjakan soal, justru menurut saya itu yang lebih sulit. Apakah selama TBS kita diperkenankan menggunakan kertas hitung? Oh ya, kertas hitung ini, saya mau bertanya balik, kertas hitung ini maksudnya kertas buram untuk coret-coretan atau uh, kayak tabel gitu, tabel untuk bantu hitung? Kertas buram. Oh ya, kertas buram diperkenankan. Dan itu teman-teman siapkan dari awal, dari soal penalaran verbal. Karena dari penalaran verbal sendiri kan ada bagian penalaran analitis. Dan itu sulit dikerjakan tanpa menggunakan kertas hitung. Kak, izin bertanya boleh? Bertanya Ya, langsung. boleh. Oh ya. Itu teknis tesnya nanti bagaimana kan online ya? Tapi maksudnya online tapi apakah ada di kayak kantor gitu ada lokasinya atau bagaimana modelnya? Oh Atau ya, dari rumah, dari rumah pribadi mungkin? kalau teknisnya online dan bebas di mana saja. Jadi kita nanti akan dikasih link, eh, kita kerjakan bebas, mau di kantor sendiri boleh, mau kerjakan di rumah boleh. Jadi nggak ada lokasi tertentu dan teman-teman bisa mengerjakan dari tempat yang menurut teman-teman paling sesuai atau paling nyaman lah. Kemudian untuk kamera dan ini audio harus on ya? Kamera dan audio harus on ya. Dan kalau nggak salah tahun lalu nggak diperkenankan Bagaimana? juga untuk makan, tidak, tahun lalu kalau tidak salah tidak diperkenankan meninggalkan kamera, meninggalkan ruangan, dan tidak diperkenankan untuk makan dan minum juga. Oh ya, Oh, tapi berhubung bulan puasa puas, mungkin bulan memang puasa. teman-teman yang puasa nggak sempat makan minum juga. Iya. Terus saya hanya berpikir apa? Kalau cara kontrolnya, karena kan kayak apa namanya? Yang tadi saya jadi kalau misalkan ada kertas hitung gitu, jadi kayak ada ini kan nggak ada orang yang bisa lihat kan ya?
Karena ada kertas hitung tadi saya pikirnya. Oh, ada 2 kamera. Oh, oke. Berarti kamera depan, kamera belakang ya? Gimana sih ceritanya 2 kamera modelnya? 2 kamera semut. Satu Oh, kamera. gitu. Oh, sudah terjawab. Satu laptop, satu HP. Berarti HP kita juga harus aktif dong? Ya, HP juga harus aktif I karena itu see. disarankan koneksinya jangan pakai tethering HP. Jadi kalau bisa di tempat yang ada WiFi-nya. Iya, nah itu yang kayak kayak gitu kita apa namanya? eh, konteks maksudnya yang harus kita persiapkan ya secara teknisnya. Kalau dari segi perangkat, nanti yang akan lebih krusial di tes substansi itu dari segi pencahayaan ruangan, dari segi tata ruangan itu juga jadi salah satu aspek yang diperhatikan oleh juri. Saya dengar seperti itu. Tapi mungkin nanti kita Hmm. bahas lebih lanjut di sesi nanti akan dibahas lebih lanjut di sesi mentoring. Kalau misalnya teman-teman berkesempatan lolos di tes bakas skolastik dan substansi itu mungkin kita bahas lebih lanjut. Oke, baik-baik ya. Supaya ada gambaran dan ya kita kedepankan untuk ini pastinya ya. Jujur dalam mengerjakan tugas daripada nanti resikonya kena gitu kan. Terima kasih banyak Kak Logan. Oke, sama-sama. Jadi sampai di sini kita hitung izin bertanya skornya apakah langsung keluar setelah selesai TBS. Ya, soalnya skornya langsung keluar dan langsung diperlihatkan apakah lolos passing grade atau tidak. Dan passing grade-nya juga akan keluar di waktu itu juga. Jadi teman-teman langsung tahu lolos atau tidaknya. Jadi kalau nilainya lebih tinggi dari passing grade, langsung saja persiapkan buat tes substansinya. Dan kalau bisa, kalau misalnya teman-teman eh, ingin lebih maksimal, ikuti saja sesi dari Mata Garuda NTB. Dan apakah ada passing grade? Ada. Oh ya, sudah ada yang menjawab juga. LPDP reguler 150, afirmasi PG 90, dan mungkin kalau di antara teman-teman ada yang lewat jalur PNSTNI Polri, tahun lalu itu passing grade-nya 120. Jadi kalau yang reguler 150 dari skor maksimal 300, jadi paling tidak menjawab setengah dari keseluruhan soal. Menjawab dengan benar setengah dari keseluruhan soal. Untuk tipe soal pernyataan yang tepat tidak tepat, opsi terbaik adalah mengecek jawaban satu persatu. Oh ya, ini juga bagian dari strategi. Jadi kan kita waktu yang diberikan terbatas, sedangkan uh, memang lebih opsi terbaik itu alangkah baiknya kalau kita mengecek jawaban satu persatu. Ini tergantung strategi teman-teman juga. Kalau misalnya waktunya teman-teman anggap masih cukup, cek satu persatu aja nggak masalah. Tapi kalau misalnya waktunya sudah terbatas dan tidak sempat ngecek satu persatu, pilih saja jawaban yang menurut teman-teman terbaik. Apabila kita melakukan salah tepat, ngecek opsi jawaban lainnya, ya tergantung strategi juga. Kalau misalnya ingin menghemat waktu dan dianggap waktunya tidak cukup, justru berfokus di satu soal tidak bisa mengerjakan soal lain, langsung jawab saja. Tapi kalau waktunya masih banyak, tidak ada salahnya untuk mengecek kembali jawaban-jawaban yang lain. Ini satu soal 5 poin, satu soal 5 poin, dan bobotnya sama. Semua soal, baik verbal, kuantitatif, maupun pemecahan masalah, sama 5 poin. Dan passing grade juga sifatnya umum secara keseluruhan. Jadi tidak ada passing grade verbal, tidak ada passing grade kuantitatif, tidak ada passing grade pemecahan masalah.
Kalaupun tinggi di satu jenis soal dan rendah di satu jenis soal lain, tidak akan menjadi masalah selama lolos passing grade. Oke, saya cek waktu sudah menunjukkan hampir pukul 10.30. Saya buka lagi apakah untuk satu sesi pertanyaan terakhir, satu pertanyaan saja akan saya jawab. Kalau misalnya ada yang ingin bertanya, langsung tulis di kolom komen atau raise hand. Ya, sudah cukup jelas. Karena sudah cukup jelas, saya kembalikan kepada Rani supaya kita tutup pada sesi ini Oke, dan wah udah mulai. selesai ya. Udah selesai semua tadi ya logo dibahas soalnya ya. Sudah selesai semua tadi. Alhamdulillah. Semoga teman-teman dapat insight baru ya hari ini. Tadi sempat nyimak juga tanya jawabnya sama Kak Loga yang terkait gimana tips and trick, ada yang juga yang bahas passing grade. Memang betul sih teman-teman, kalau sebisal passing grade itu mungkin ada perubahan nanti untuk tiap apa namanya seleksi tiap batch itu. Soalnya kemarin sempat tanya-tanya juga sama Menti Mata Garuda yang tahun kemarin yang kebetulan udah ikut tes 2 kali. Jadi ketika dia ikut kalau nggak salah tahap 1 2023 sama tahap 2 2023 itu passing grade-nya berbeda gitu. Tapi yang sebelumnya katanya tesnya susah, passing grade-nya lebih rendah. Tes yang kedua kali dia bilang soalnya lebih gampang, tapi passing grade-nya lebih tinggi. Nah itu kembali lagi teman-teman, intinya adalah kita mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin. Tapi sejauh ini ya memang untuk apa namanya nilai per poinnya, per soalnya tuh rata-rata memang 5 poin. Tapi untuk passing grade pastinya ya kita tahunya kayaknya nanti pas hari H karena kami cari info juga mata apa LPDP kadang juga nggak ngasih info resmi terkait passing grade ya gitu. Akan ketahuan passing grade-nya nanti pas udah pengumuman baru langsung kelihatan gitu. Gitu teman-teman. Terus abis itu nanti seperti yang dikatakan kalau Gan tadi ya, jadi Mata Garuda mensponsori lagi. Mata Garuda memfasilitasi untuk kegiatan-kegiatan persiapan wawancara juga nanti. Sekarang sudah dibuka, tapi untuk teman-teman yang udah punya LOE, jadi yang tidak mengikuti tes bakat skolastik, nanti setelah selesai tes bakat skolastik, tentunya kami juga membuka gelombang 2 untuk teman-teman yang lolos tes bakat skolastik ke tahap wawancara nanti untuk menjadi peserta wawancara. Teman-teman tunggu aja nanti pasti infonya akan di-share di grup. Oke, terima kasih semuanya untuk kehadirannya hari ini. Terima kasih juga Kak Loga sudah menyiapkan materi juga meluangkan waktunya di hari Minggu yang rada mendung di Bandung ini. Semoga apa yang kita lakukan pagi ini bermanfaat untuk kita semua ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.